Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sepaluku dengan NIM 55142208. Di sini saya akan mempresentasikan keluaran UTS mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Perancangan Pusat Perbelanjaan dengan Pendekatan Arsitektur Modern di Kecamatan Suwa, Gorontalo. Berikutnya latar belakang. Pembangunan pusat dunia mendorong menjadi fenomena yang semakin berkembang berbagai daerah di Indonesia, termasuk di kota Gorontalo dan Kecamatan Suwa. Pusat perbelanjaan merupakan kumpulan kegiatan retail dan komersial yang direncanakan serta dioperasikan dalam satu unit bisnis. Sektor retail di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan peningkatan sekitar 10-15% pada tahun 2023. Seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat pasca pandemi. Selain itu, survei menunjukkan bahwa 72% masyarakat merasakan peningkatan kualitas hidup berkat akses yang lebih baik ke produk dan awam. Provinsi Gorontalo dengan jumlah penduduk sekitar 1.215.000 jiwa pada tahun 2024 mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 5,5%. Sektor perindustrian dan perdagangan di Kota Gorontalo terus berkembang dengan investasi dan infrastruktur meningkat sebesar 15% pada tahun 2022. Di Kecamatan Suwa sendiri terdapat sekitar 1.200 unit usaha mikro dan kecil yang bergerak di berbagai sektor seperti perdagangan, kerajinan, dan makanan. Dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,5%. Pembangunan pusat perbelanjaan modern di Kecamatan Suwa diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan lapangan pekerjaan serta kemudahan akses terhadap berbagai kebutuhan sehari-hari. Selain itu, konsep pusat lingkungan hidup modern yang langsung keinginan seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang lebih baik akan mendukung perkembangan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas layanan dunia bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan pusat perbelanjaan modern menjadi strategi kebutuhan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Suwa. Berikutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari berikut. Yang pertama, bagaimana merancang pusat perbelanjaan yang menarik dengan pendekatan arsitektur modern di Kecamatan Suwa, Gorontalo. Yang kedua, bagaimana menentukan lokasi tapak yang tepat bagi bangunan pusat perbelanjaan di Kecamatan Suwa sehingga dapat menunjang fungsi sebagai fasilitas perbelanjaan yang mudah dijangkau konsumen. Yang ketiga, bagaimana menentukan tata ruang makro dan mikro yang baik dan mampu mewadahi aktivitas bagi pusat perbelanjaan. Berikutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk merancang pusat perbelanjaan yang menarik dengan konsep arsitektur modern. Yang kedua, untuk menentukan lokasi tapak yang tepat bagi bangunan pusat perbelanjaan di Kecamatan Suwa sehingga dapat menunjang fungsi sebagai pusat perbelanjaan yang mudah dijangkau oleh konsumen. Ketiga, untuk menentukan tata ruang makro dan mikro yang baik dan mampu mewadahi aktivitas bagi pusat perbelanjaan. Dan untuk sasarannya sendiri, yang pertama menciptakan ruang yang nyaman dan fungsional bagi pengunjung. Yang kedua, memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi umum, dan fasilitas parkir. Yang ketiga, mengembangkan rencana zonasi yang efisien untuk pusat perbelanjaan. Berikutnya, lingkup pembahasan. Lingkup pembahasan dalam perencanaan pusat perbelanjaan ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu aspek kebutuhan masyarakat, analisis kebutuhan masyarakat, kebutuhan terhadap pusat perbelanjaan. Untuk aspek lokasi dan aksesibilitasnya itu metodologi pemilihan lokasi yang strategis untuk pusat perbelanjaan. Yang ketiga, aspek infrastruktur. Mengevaluasi ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jalan dan fasilitas parkir. Yang keempat, aspek keberlanjutan. Aspek keberlanjutan ini mencakup implementasi prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam desain pusat perbelanjaan. Kelima, aspek fasilitas dan ruang publik, yaitu desain ruang yang nyaman dan fungsional bagi pengunjung. Berikutnya, metodologi pembahasan. Metodologi yang dilakukan dengan menggunakan metodologi deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, memaparkan, mengkompilasi, dan menganalisis data yang kemudian diperoleh suatu pendekatan yang menjadi dasar penyusunan konsep
program perencanaan dan perancangan. Tahap pengumpulan data yang dimaksud dilakukan melalui pertama, studi literatur dilakukan dengan mempelajari literatur dengan baik melalui buku dan semua media tulis yang dapat dijadikan rujukan atau acuan mengenai teori dan konsep perencanaan pusat perbelanjaan dengan pendekatan arsitektur modern. Yang kedua, studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga itu studi banding dilakukan dengan menganalisa dan membandingkan hasil observasi pada objek bangunan yang memiliki fungsi yang sama. Berikutnya tinjauan umum. Adapun pengertian pusat perbelanjaan, menurut Rubinstein 1978, pusat perbelanjaan digambarkan sebagai area bergerak atau linear dengan kombinasi plaza dan ruang sosial yang lebih berorientasi pada pejalan kaki dan berbentuk pejalan kaki di distrik pusat di kota. Sedangkan menurut Maitland 1987, komponen utama dari sebuah pusat perbelanjaan adalah mall dengan satu atau lebih departemen sebagai pusat perhatian bagi retail dan restoran yang lebih kecil. Mall ini memiliki tipologi bangunan seperti toko yang menghadap ke jalan utama atau pejalan kaki yang berfungsi sebagai pusat sirkulasi dan tempat berkumpulnya pelanggan dan retail. Berikutnya, sejarah pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan dikembangkan pada tahun ke-18, tetapi struktur adalah konsep plaza terbuka dengan kombinasi toko, balai kota, dan area berkumpul seperti aula. Dimulai dengan era konsep terbuka, kemudian berkembang menjadi pusat perbelanjaan dan arcade yang mewujudkan konsep plaza terbuka sebagai kompleks perbelanjaan yang menawarkan kenyamanan bagi para pengunjungnya. Perubahan format retail perubahan pada abad ke-19 sebagai akibat dari program perdagangan department store dan pengaruh arcade, sampai ada perubahan yang berhubungan dengan penemuan-penemuan baru di bidang konstruksi. Wajah pusat retail mulai dipengaruhi dan berkembang sebagai plaza tertutup. Berikutnya, tinjauan umum. Tinjauan umum itu klarifikasi pusat perbelanjaan. Adapun menurut International King of Shopping Center dan diklasifikasikan dengan sebagai berikut. Yang pertama, community center itu merupakan pusat perbelanjaan yang menawarkan lebih luas pelayanan daripada neighborhood center, namun juga mencakup berbagai jenis barang dan dari segi kualitas lebih tinggi. Yang kedua itu power center, merupakan pusat perbelanjaan dengan departemen sebagai peningkatan utamanya dan penawaran program dalam skala lokal. Yang ketiga, outlet center merupakan kompleks perbelanjaan yang menampilkan bisnis yang menjual barang-barang daerah dengan label milik sendiri dan terletak di area rekreasi. Yang keempat itu fashion center, merupakan pusat perbelanjaan dengan produk spesialis atau produk yang lebih khusus seperti fashion, retail, elektronik, dan sebagainya. Berikutnya, World Center merupakan pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kompleks perbelanjaan lokal dengan skala layanan lingkungan memperluas area perumahan di sekitarnya. Keenam itu Super Region Center, merupakan pusat perbelanjaan di pusat kota dengan beberapa departemen besar dan skala layanan yang lebih besar dari Regional Center. Tujuh itu Festival Center, merupakan pusat perbelanjaan dengan kompleks perbelanjaan bertema hiburan. Terakhir itu Regional Center, merupakan sebuah departemen yang berfungsi sebagai pusat dari pusat perbelanjaan regional. Ini dengan di fasilitas parkir yang berfungsi sebagai penunjang. Berikutnya, fungsi pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan memiliki berbagai fungsi yang signifikan dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut mencakup, yang pertama itu tempat belanja. Yang kedua ada sosialisasi, yang ketiga hiburan, yang keempat itu ada restoran atau kafe. Nah, berikutnya studi banding tema.
Yang pertama itu ada Le Corbusier Villa Serpes di pinggiran kota Paris. Paris dipolisi terhadap villa Maison Medomis yang dikenal sebagai Mansion Savoia. Villa tersebut dibuat oleh arsitek Swiss Le Corbusier dan sepupunya Pierre Gernat dan dibangun dari beton bertulang antara tahun 1928 dan 1931. Villa ini merupakan salah satu contoh gaya internasional yang paling dikenal dan terkenal. Adalah ilustrasi yang sangat baik dari 5 karya Le Corbusier. Poin-poin untuk bangunan baru ini mewakili asal-usul arsitektur modern. Berikutnya ada Loading Miss van der Kruis atau Villa Tugendhat. Bangunan Villa Tugendhat adalah contoh arsitektur yang terkenal yang terletak di Bemore Republik Ceko, Loading Miss van der Rohe dan Lily Reis. Dua arsitek Jerman menciptakan salah satu contoh arsitektur modern pertama di Eropa. Dibangun antara tahun 1928 sampai dengan tahun 1930 dari beton bertulang. Ludwig van Rohe percaya bahwa kesederhanaan dapat menghasilkan keindahan, sebuah gagasan yang disampaikan dengan kejelasan dan kesederhanaan yang luar biasa. Gaya arsitektur abad ke-20 Miss memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan arsitektur kontemporer. Ludwig Mies van der Rohe memiliki ciri desain yang sederhana dengan komposisi bidang, garis-garis lurus, horizontal, vertikal, dan elemen fungsional atau struktur. Kaca yang berfungsi sebagai elemen menjemuk yaitu bidang tembus padang, pintu, dan jendela. Selanjutnya Perpustakaan Universitas Indonesia yang berada di Depok, Jawa Barat. Perpustakaan Universitas Indonesia atau UI yang berlokasi di kampus UI Depok merupakan salah satu bangunan ikonik dengan desain arsitektur modern yang menarik Indonesia. Dibangun pada tahun 2011, perpustakaan UI ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, penelitian, dan akademisi dengan konsep perpustakaan modern yang nyaman dan berteknologi canggih. Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan kampus UI di Depok yang berfungsi pada konsep ramah lingkungan atau Grand Campus. Bentuk bangunan yang megah mencerminkan UI sebagai institusi pendidikan unggul di Indonesia. Selanjutnya konsep tema pada desain. Tema yang diterapkan dalam perencanaan bangunan pusat perbelanjaan adalah arsitek modern. Tema yang terinspirasi dari beberapa bangunan tadi seperti itu. Le Corbusier, Villa Savoye, Loading Miss van der Rohe atau Villa Tugendhat, dan Perpustakaan Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Dan selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama, Senayan City, Jakarta. Senayan City adalah pusat perbelanjaan yang terletak di pusat Jakarta. Didesain oleh Departemen Arsitek. Pusat perbelanjaan ini menonjolkan tampilan modern dengan fasad kaca dan bentuk bangunan yang menarik. Studi banding ini dapat melibatkan perbandingan desain Senayan City dengan pusat perbelanjaan modern lainnya di Indonesia untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan arsitektur. Yang kedua, Pusat Perbelanjaan Tunjungan Plaza, Surabaya. Pusat Perbelanjaan Tunjungan Plaza adalah salah satu mall terbesar dan paling ikonik di Surabaya, Jawa Timur. Terletak di pusat kota, Tunjungan Plaza sering disingkat TP, merupakan destinasi favorit untuk perbelanjaan, bersantap, hiburan, dan relaksasi. Tunjungan Plaza dibuka pertama kali pada tahun 1986 dan terus bergerak. Yang ketiga ada The Dubai Mall atau Dubai WA. Dubai Mall adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di dunia, merupakan destinasi hiburan utama yang terletak di Dubai. Dubai Mall dibuka pada
8 November 2008 dan merupakan bagian dari proyek pengembangan besar yang mencakup Burj Khalifa dan area sekitarnya yang dikenal sebagai Downtown Dubai. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.